Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran dengan baik di sana? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi kawan-kawan semua. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam kondisi baik semua ya. Alhamdulillah. Oke. Saya izin share ya Mas Imbu. Boleh mau ngomongin ada yang mungkin dari boleh bisa share screen saya apa ya kakak dulu oke berarti aku ya Kelihatan guys? Apakah kelihatan screen saya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke. Kalau selama nggak berisik di sana silakan dibuka aja apa namanya mood-nya ya, apa speak mic-nya ya. Supaya kita nggak kelihatan ramai gitu loh. Kayaknya kalau sepi ini kayak apa gitu ya kan. Kita walaupun suasana seperti ini tetap harus menunjukkan bahwa kita sedang tidak ada masalah ya, kita sedang baik-baik saja gitu ya, jangan mau kalah dengan situasi ya, kita harus mengkontrol situasi ini sesuai dengan apa yang ada di kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu. Jadi kalau Anda mau kalian ini mau apa namanya mau bicara mau bertanya silakan aja langsung bertanya ya, dipotong boleh silakan ya, kemudian apa namanya kalau ingin bercanda ya silahkan supaya meramaikan suasana gitu ya, walaupun kalian jauh tapi ya dunia hanya sekotak apa nih, sekotak laptop, PC atau handphone mungkin ya. Tapi itu tidak akan bisa mengalahkan kita untuk mencari kebahagiaan gitu. Jadi santai aja, anggap aja ini seperti biasa gitu. Oke guys, responnya saya berharap sangat apa namanya, sangat berharap banyak dengan respon ya. Makanya kalau mau dibuka mic-nya, dibuka aja mic-nya nggak apa-apa. Oke, sebelum kita mulai ini saya ya. Nama saya Dini Saipul, saya tinggal di Jakarta dan sekarang saya lahir di Jakarta. Berapa 40 tahun yang lalu ya, sudah kepala 4 ternyata ya. Hidup ini begitu singkat ya bagi saya. Atau mungkin kalian juga merasakan hal yang sama, tiba-tiba sudah apa namanya sudah dulu seperti anak-anak, sekarang sepertinya sudah mempunyai anak gitu ya. Ini email saya ya, saya lulus saya asli Jakarta ya. Saya asli Jakarta, saya lulus di STMKG dulu AMG namanya. AMG tahun 2002. Ini suaranya kecil ya? Suaranya kecil ya? Sekarang gimana? Kecil ya? Ya, oke, sekarang gimana? Oke, sip, Pak. Oke, makanya saya minta respon dari teman-teman juga ya, kalau ada yang kurang jelas atau kurang apa namanya, kurang clear, terus saya matikan dulu nih saya deh. Halo, tes, gimana suara saya?
Dengar, Pak. Dengar, Pak. Sudah terdengar? Halo? Jelas, Pak. Tes? Jelas, Pak. Tes. Apakah suara saya diterima? Oke, Pak. Terdengar. Halo? Jelas, Pak. Oh, Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Halo? Apakah suara saya diterima? Halo. Dengar, Pak. Terima, Pak. Ya, dengar ya. Alhamdulillah. Ya, saya di PM di penempatan pertama saya di Parapat ya, stasiun geofisika Parapat. Ada yang dari Parapat nggak? Atau sekarang Parapat udah nggak ada ya? Diganti dengan ini meteo ya, meteorologi. Ya, saya di stasiun geofisika Parapat. Saya PMG pertama saya itu tahun 2004 ya, sampai akhirnya 2011 saya pindah ke Jakarta, pulang kampung. Dan di Jakarta saya masuk di Pusdiklat ya. Di Pusdiklat saya ya tiba-tiba disuruh jadi video suara gitu ya. Padahal nggak ada niat dan nggak tahu sama sekali apa itu video suara ya, tapi ternyata takdir jalan hidup sudah menuntun kita harus seperti ini gitu ya. Oke, baik kawan-kawan ya, kita lanjut. Nah, tujuan dari mata pembelajaran kita kali ini adalah untuk membekali kawan-kawan agar mampu menerapkan ketentuan atau kaidah ilmiah pada penulisan karya tulis ilmiah secara baik dan benar. Ya, tujuannya seperti itu. Tujuannya sangat mulia sekali. Indikatornya sangat mudah sekali, yaitu kawan-kawan memahami pengertian KTI secara umum dan karya tulis ilmiah, karya tulis secara umum dan karya tulis ilmiah, kemudian mengetahui secara lengkap tentang komponen yang ada sebuah karya tulis, memahami berbagai bentuk dan jenis karya tulis ilmiah, menerapkan kaidah dan menentukan ilmiah pada dan ketentuan ilmiah pada penulisan karya tulis ilmiah. Ya, ini nanti akan terlihat ketika kawan-kawan semua menulis ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Nina tadi ya, menulis. Oke, sekarang kita bicara tentang konsep ya. Coba sekarang saya minta kawan-kawan apa namanya, apa yang ada di pikiran Anda ketika diperintahkan membuat KTI gitu ya. Coba. Nah, ini ada barcode apa namanya? Ada QR code ya. Tolong ditulis di situ. Bisa kan? Kira-kira bisa nggak? Bisa ya? Kelihatan nggak QR code-nya? Kelihatan, Pak. Oke, silakan. Oke, saya langsung saja di sini bisa. Oke, dimulai diisi. Sudah mulai bisa diisi? Silakan diisi ya. Siapa? Ramadannya ini di sini. Minggu kedua selesai. 12. Kira-kira 11-12. Sudah? Iya. Wah, bingung ya. Oke, kita lihat di sini. Sorry. Saya skisin share-nya. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, udah kelihatan tuh. Ya. Yang lain baru 8. Mereka, Bang. KTI bingung nih. Wah, tema yang itu. Oke. Terus 13. Oke. Belum. Terus
Lanjut. Mana yang lain? Yang lain sudah? Iya. Tentu saja bukan singkatannya ya. Oke, lanjut terus. Ayo yang lain. Ya. Ada berapa? 44 ya pesertanya ya? Iya Pak, 44. Ayo. Jurnal, review, sistematis, memilih tema dan judul, menulis. Bingung. Wah, begadang nih nge-review. Cari referensi, cek deadline. Oke. Oke, mantap. Oke, terima kasih. Kita balik ke screen share lagi. Oke, jadi memang seperti itu ya yang ada di pikiran kita pada saat ini apabila kita disuruh oleh pimpinan untuk membuat KTI gitu ya. Agak kalau bagi saya sih memang agak apa ya dulu agak jadi momok lah gitu ya. Aduh KTI lagi, aduh penelitian lagi, aduh gitu ya. Tapi ya itu menjadi tugas kita jadi ya kita akan laksanakan. Itu cuman agak berat begitu. Kenapa seperti itu? Nah ini. Nah sekarang saya mau bertanya kepada kawan-kawan, kira-kira kalau kita menulis itu tujuannya apa sih? Ya, Anda bisa, udah selesai semua nih sekarang coba yang kedua. Silakan. Yang kedua, sudah kebaca? Sudah, Pak. Oke, dia akan diisi. Tujuan Anda untuk menulis. Oh. Bermanfaat, dibaca, menuangkan pikiran, berbagi isi kepala, memberikan gagasan, ya dibaca banyak orang. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ya, bermanfaat, meluapkan hasil pemikiran. Ya, terus. Wah, mantap. Memperbanyak kosakata, meluapkan. Biar otak jangan kosong. Mantap. Menuangkan ide, biar ada tulisan. Oke, baik. Terima kasih. Masukannya, terima kasih pendapatnya. Kita lanjut ke share kita yang selanjutnya, yaitu nah ya. Jadi kawan-kawan sudah tahu ya apa sih tujuannya menulis gitu ya. Selain karena memang sudah menjadi tugas dan kewajiban kawan-kawan nanti ketika duduk di jabatan fungsional, ya fungsional ahli media, ahli fungsional PMG ahli. Apa yang Anda lihat dengan gambar ini? Misteri lokasi Kedaton Majapahit. Ini satu misteri Kedaton Majapahit.
Ya. Kenapa saya mencantumkan ini? Nanti kita akan tahu jawabannya. Sebentar. Suaranya kedengeran nggak? Pak, tidak ada suaranya, Pak. Gemar untuk menulis. Ya? Karenanya sejarah kita itu diliputi oleh banyak kabut misteri. Kenapa tidak suka dengan menulis? Karena orang-orang zaman bahwa sejarah Indonesia Beraya begini, saya pengen jelaskan bahwa yang B aja. Sekarang kita akan bahas tentang sejarah Indonesia Beraya begini, saya pengen jelaskan bahwa orang-orang Indonesia di masa lampau itu meskipun memiliki peradaban yang tinggi tetapi tidak gemar untuk menulis. Karenanya sejarah-sejarah kita itu diliputi oleh banyak kabut misteri. Kenapa tidak suka dengan menulis? Karena orang-orang zaman dulu itu menganggap bahwa tulisan itu adalah sesuatu yang sakral, sehingga yang boleh menulis hanya orang-orang tertentu saja. Apa isi tulisannya biasanya juga terkait dengan hal-hal yang besar saja, misalkan dengan urusan negara. Urusan negara juga tidak seluruhnya, hanya bagian-bagian tertentu saja. Dan setelah itu pun ketika sudah dituliskan, tulisannya pun harus disesuaikan dengan kepercayaan atau hal-hal yang disakralkan di masa lampau, biasanya terkait dengan mitologi dan lain-lain. Sehingga para sejarawan dan antropolog itu agak kesulitan untuk menelaah sejarah Indonesia kuno. Hal-hal yang mudah diterawang di kebudayaan yang lain itu membutuhkan energi yang ekstra dan pengetahuan yang lebih detail untuk bisa mengungkapkannya. Nah, termasuk juga dalam hal ini Majapahit, kerajaan yang diklaim luar biasa besar, tapi sampai sekarang peninggalan tertulisnya dan peninggalan arkeologisnya juga sangat terbatas. Nah, lebih sialnya lagi, orang-orang zaman sekarang itu menimpali kekurangan sumber tertulis tentang sejarah. Iya. Yang B aja. Nah, sekarang kita akan Ya, ini dari zaman dulu ya kita memang agak jarang menulis, makanya kita susah mencari sejarah kita sendiri gitu ya. Jadi memang itu menjadi penyebab bangsa kita kurang menghargai apa namanya tulisan-tulisan begitu. Memang dari dulu seperti itu, kita jadi kayak semacam budaya begitu ya. Tapi kan itu harusnya sekarang sudah tidak lagi. Tapi sekarang permasalahannya juga masih parah juga ya, di banyak berbagai media bahwa Indonesia juga masih rendah sekali gaya baca dan apalagi menulisnya gitu. Yang B aja. Nah, faktanya adalah bahwa sejarah itu ya tertulis gitu ya. Kita banyak mengklaim sejarah, tetapi karena kita tidak ada bukti tertulis, maka sejarah itu bisa diklaim oleh orang lain gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kita berharap bahwa itu tidak terjadi lagi. Itulah faktanya kenapa kita banyak sekali kekurangan akan apa namanya ya, fakta-fakta sejarah ya. Fakta-fakta yang membuat kita tidak mengetahui siapa diri kita sebetulnya. Nah, kita balik ke KTI kita ya, tentang karya tulis ilmiah. Apa sih pengertian KTI ya? Kalau dari Perkalipi nomor 4E 2012 tentang pedoman penulisan KTI itu jelas bahwa hasil penulisan KTI adalah hasil penelitian, pengembangan dan atau tinjauan, ulasan, review, kajian dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah. Yang jelas ya, sini ada perorangan atau kelompok ya, jadi satu orang boleh, kelompok juga boleh, tapi ada syaratnya, ada kondisinya, yaitu memenuhi kaidah ilmiah. Nah, kalau menurut Perkalan ya, Lembaga Administrasi Negara, karya ilmiah dalam bentuk tulisan cetak atau non cetak disusun perorangan atau kelompok mengenai penelitian suatu pokok bahasan atau gagasan dengan cara melakukan identifikasi, deskripsi, analisis, kesimpulan dan rekomendasi. Ya, semuanya hampir sama ya. Jadi untuk memenuhi meneliti sebuah gagasan ya, atau suatu pokok bahasan. Apa itu kaidah ilmiah? Nah, ini kaidah ilmiah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Yang pertama adalah dia harus asli ya. Asli hasil pemikiran sendiri, bukan plagiasi atau meniru ya. Jadi dia
apa namanya, tidak boleh meniru. Kalau ada apa namanya, ada idiom mengatakan bahwa antara orang yang ngurusin keuangan sama orang yang ngurusi ilmu pengetahuan gitu ya. Kalau orang mengurusi keuangan itu boleh bohong, yang penting sesuai gitu ya. Boleh bohong tapi hasilnya benar gitu ya. Hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Kalau ilmuwan atau penelitian itu tidak boleh bohong, ya, tidak boleh bohong, walaupun hasilnya tidak benar, gitu ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kebalikannya, ya. Jadi dia harus orisinil walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus perlu itu ya, dia punya manfaatnya. Buat apa nulis yang sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Kemudian ilmiah. Ya, ilmiah itu sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan apa namanya, kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Kemudian asli, hasil pemikiran sendiri. Oh, ini asli ada 2 ya. Kemudian konsisten, relevan dengan bidang keahliannya. Kemudian objektif, dia harus sesuai dengan fakta. Walaupun meleset dari hipotesis, tidak menyembunyikan kebenaran. Itu tadi ya, tidak menyembunyikan kebenaran. Jadi walaupun dia hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan, itu adalah sebuah fakta, ya, maka harus disebutkan di situ. Kemudian ciri-ciri karya tulis ilmiah itu adalah yang pertama struktur penyajiannya, ya, disitunya ada pendahuluan, ada pembahasan, dan ada penutupan. Kemudian komponennya, disitu ada abstrak, ya, gambar, rujukan dari berbagai macam ilmu jenis, ya. Kemudian objektif dan impersonal. Kemudian bahasa baku, bahasanya baku sesuai dengan KBBI. Gitu ya. Nah ini kaidah. Kalau tadi menurut kaidah menurut perkalan ya, kalau ini sekarang menurut LIPI. Ya. Bersama sih sebenarnya, cuman yang pertama itu adalah logis. Ya, pembahasan masuk logika kebenaran. Jadi sesuatu yang logis lah yang kita teliti gitu. Kemudian dia harus objektif, ya. Data dan informasinya sesuai dengan fakta. Jadi nggak boleh kita membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Kemudian dia sistematis, data dan informasinya dari kajian konsisten, berkelanjutan, dan pola pikirnya runut gitu. Kemudian andal, datanya teruji, ya. Teruji itu dengan berbagai macam metode ya tentu saja. Kemudian desain, terencana atau memiliki rancangan. Jadi ada rancangan penelitian. Ya, ada rancangan penelitian. Kalau kalian dulu mungkin pernah ya nulis tes skripsi atau tugas akhir, itu ada rancangan penelitian. Dan akumulatif. Kumpulan berbagai sumber. Akumulatif itu artinya kita itu menjadi satu bagian dari rentetan keilmuan gitu ya. Jadinya tidak berdiri sendiri. Karena sebelum kita itu pasti sudah ada yang meneliti ya. Sudah ada yang meneliti dan kita meneliti di bagian apanya begitu. Sehingga dia akan menambah khasanah ilmu pengetahuan. Ini gaya bahasa yang ada di karya tulis ilmiah itu yang pertama adalah baku. Baku itu sesuai dengan bahasa KBBI ya. Kemudian logis ya. Gagasan atau ide yang dituangkan dengan bahasa yang Indonesia yang dapat diterima secara logis ya. Jadi bahasanya itu logis lah gitu. Kemudian kuantitatif, keterangan yang dikemukakan dalam tulisan terukur. Jadi bukan sesuatu yang abstrak gitu ya, bukan sesuatu yang menghayal, yang mengangan-angan gitu ya. Yang tidak bisa dijelaskan gitu. Jadi sehingga tidak terukur. Tepat. Nah, tepat peruangan ide tidak bermakna ganda. Artinya dalam sebuah karya tulis itu tidak boleh kita membuat tulisan yang sifatnya multi tafsir gitu ya, multi interpretasi gitu, sehingga ya, pembacanya jadi bingung nanti ini maksudnya kayak gimana gitu ya. Kemudian detonatif, tidak menggunakan kata-kata kiasan ya, tentu saja ini kan adalah karya tulis ilmiah ya, jadi nggak perlu lagi cerita kata-kata kiasan yang bla 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 gitu, yang agak yang agak susah dimengerti apalagi ya. Kemudian ringkas. Ya, ide yang dituangkan tuh dalam tulisan menggunakan kalimat yang singkat gitu ya. Jadi nggak bertele-tele dia. Langsung ke poinnya, langsung to the point.
Yang ketiga, yang terakhir adalah runtun, ya. Jadi dia ada urutannya gitu, terurut dengan baik, tidak tidak asal-asalan gitu ya, tidak acak-acakan. Jadi melihatnya juga jadi indah gitu. Nah, ini bentuk dan karya tulis ilmiah. Pertama dari bentuknya, ada bentuk dan ada jenis. Jadi bentuknya itu ada buku dan non buku. Ya, buku itu misalnya buku ilmiah, buku bunga rampai, ya, makalah, monografi, komunikasi pendek, ya, proceeding, kajian makalah kebijakan, ini bentuknya buku dan buku gitu ya. Kemudian jenisnya, ini jenisnya berbagai macam jenis nih. Dia disesuaikan dengan spesialisasi biasanya. Misalnya ada KTI tentang kediklatan, tentang media suara, mungkin KDI tentang meteorologi gitu ya, dan sebagainya. Seperti ini tadi ya, hasil penelitian dan pengembangan, kemudian tinjauan, ulasan dari review dari kajian-kajian yang ada gitu, sehingga mudah dimengerti. Nah, karya yang ingin publikasikan diantaranya adalah buku ilmiah. Ya, buku ilmiah itu adalah pembahasan mendalam masalah kekinian atau keilmuan, merangkum hasil penelitian terbaru, menekankan aspek teori, panduan penjelasan filosofi atau kajian, susunan dalam bab per bab bertaut. Jadi susunannya harus bertautan. Syaratnya adalah dikeluarkan oleh badan usaha atau penerbit, instansi unit litbang pemerintah atau swasta nasional atau internasional. Kemudian memiliki ISBN, International Standard Book Number, terbitan tunggal maupun revisi. Jadi tidak sembarangan ya membuat karya buku ilmiah gitu ya. Melewati proses editorial keilmuan dan tata bahasa. Minimal 49 halaman. Jadi nggak semua buku itu dianggap sebagai karya tulis ilmiah gitu. Kemudian ada majalah ilmiah atau yang biasa kita sebut dengan jurnal. Ya. Jurnal syaratnya adalah dia punya ISSN ya. Kemudian mitra berstari minimal 4 orang. Kemudian diterbitkan teratur minimal 2 kali setahun. Kecuali spesialisasi satu kali dalam setahun. Kemudian bertiras minimal 3 eksemplar. Kecuali e-jurnal. E-jurnal kan dia tinggal download aja ya. Kemudian artikel utama tiap kali terbit minimal 5 kali. Nah, ini majalah ilmiah. Kemudian ada bunga rampai lagi. Bunga rampai itu kumpulan KTI dalam bentuk topik masalah melalui pendekatan beberapa aspek sudut pandang keilmuan. Masing-masing bab dapat berdiri sendiri, jadi dia nggak harus menyambung ya babnya itu. Jadi misalnya per judul dia bisa judulnya dirangkum menjadi satu gitu ya. Kemudian masing-masing bab terdiri sendiri, ada benang merah mengaitkan seluruh bab, mempunyai makna yang mandiri dan jelas. Syaratnya adalah dikeluarkan oleh badan usaha ini sama, mempunyai ISBN dan melewati proses editorial keilmuan dan tata bahasa. Ada proceeding, ya, kumpulan KTI yang diterbitkan sebagai hasil suatu pertemuan ilmiah seminar. Jadi kalau misalnya kita ngadain seminar, itu biasanya kan kita minta ke pembicara untuk memberikan ya tulisannya. Nah, itu kita kumpulkan menjadi satu, kemudian kita terbitkan, namanya proceeding. Plagiarisasi. Nah, ini sangat penting sekali kawan-kawan. Plagiarisasi apa sih itu ya? Penyampaian data informasi dan hasil kesimpulan baik substansi atau keseluruhan dari tulisan milik orang lain atau milik sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya.
Nah ini. Kemudian tindakan plagiasi juga menyangkut penggunaan data atau ide dari analisis suatu proyek atau tulisan yang belum dipublikasikan. Saat penulis penelitian yang bersangkutan mempunyai akses sebagai editor, konsultan gitu ya, tanpa menyebutkan sumber aslinya. Ini bahaya sekali nih kalau dia sebagai editor, dia kan menerima banyak banget buku ya, tulisan ya, sehingga dia tahu gitu tulisan-tulisan yang dibutuhkan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Kemudian tindakan plagiasi juga menyangkut penggunaan data dan ide dari analisis suatu proyek ya. Sama ya? Ya ini sama. Oke, ini plagiasi seperti itu ya. Jadi sesuatu yang sangat tercela dalam dunia penulis ya, dunia keilmuan. Nah, bisa nggak kita menghindari dari plagiasi gitu ya? Karena kita bagaimanapun kita harus mengetahui tulisan-tulisan orang sebelumnya gitu ya, pendapat-pendapat teman-teman penulis sebelumnya, sehingga tidak terkesan, tidak menjadi sesuatu yang sangat dihindari ya. Yaitu ada namanya sitiran. Ya, sitiran itu boleh ya, sitiran itu boleh. Makanya di dalam KTI itu ada istilah namanya sitiran, yaitu sesuatu kata atau pendapat orang yang bisa kita tuliskan, kita bunyikan di dalam tulisan kita. Tetapi ada syarat-syaratnya gitu ya. Nggak semua tulisan itu bisa langsung kita tuliskan. Nah, di tulisan juga di sitiran itu ada tiga bentuk ya. Yang pertama adalah quoting ya. Quoting itu adalah melakukan kutipan atas sebuah pendapat dengan menuliskan tepat sesuai dengan teks aslinya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, contohnya ini adalah bentuk quoting. Jadi dia pure, murni, semua tulisannya itu titik komanya itu ditulis sama dia, mencantumkan rujukannya ya, mencantumkan rujukannya. Kemudian ada juga yang namanya paraphrasing ya. Paraphrasing ini melakukan kutipan atas sebuah pendapat dengan menyusun ulang pendapat tersebut menggunakan diksi, kosakata dan atau pola kalimat yang berbeda, tapi syaratnya tanpa menghilangkan pikiran pokok atau pokok pikiran dan detail dari pendapat yang dikutip tersebut, gitu ya. Jadi dia boleh tidak seperti kata-kata telak gitu ya, tidak seperti kata-kata yang telak, tapi dia mencantumkan sumbernya, ya. Paraphrasing. Jadi contohnya seperti ini ya. Kemudian yang ketiga adalah summarizing ya. Summarizing itu melakukan kutipan atas sebuah pendapat dengan merangkum pendapat tersebut menjadi lebih ringkas. Ya. Mencantumkan juga sumbernya. Nah, ini contohnya. Ya. Bedanya apa sama ini? Ini kan lebih lebih panjang ya. Tapi di sini lebih ringkas. Jadi summarizing sama paraphrasing sebenarnya hampir sama ya, cuman bedanya paraphrasing itu lebih panjang aja, dan summarizing itu lebih ringkas. Intinya jangan sampai mengurangi pokok pikirannya, inti dari materi yang akan disampaikan. Nah, itu cara kita menghindari plagiarisme. Beberapa gaya dalam sitiran itu ada berbagai macam. Pertama adalah Modern Language Association, kemudian American Psychological Association, kemudian Chicago Manual of Revision, Council of Science Editor, American Model
Association. Apa yang biasa kita kalau di Indonesia tuh ya biasa kita menggunakan yang mana? Yang apa ya? Jadi kita bisa menggunakan yang apa? American Psychology Association atau Harvard. Contohnya adalah yang seperti ini, kita menggunakan Harvard. Dia mengutip langsung dan mengutip dari sumber kedua. Kalau mengutip langsung itu seperti ini, ya. Widodo mengemukakan pendapat bahwa bukan bahwa pemerintah lokal merupakan pemerintah yang didekati dengan rakyat, ini langsung mengutip langsung. Tapi kalau dari sumber lain seperti ini ya. Menurut McKellen, ya, dikutip dari Toha, McKellen menyatakan bahwa, nah ini, jadi dia mengutip dari sumber kedua. Seperti itu. Daftar pustakanya juga berbeda ya kalau menggunakan apa seperti ini, kalau mengutip langsung judul nama langsung judul judul bukunya. Kalau mengutip dari sumber langsung dia ada seperti ini saja gitu. Ya. Jadi ada berbeda. Nah, kalau sekarang ini sudah mudah ya, kawan-kawan di Office-nya itu di Windows juga sudah banyak sudah bisa milih kita menggunakan gaya seperti apa gitu ya. Kalau ada aplikasi juga yang namanya apa ya? Itu juga mudah sekali itu Mendeley ya, Mendeley itu juga sangat mudah sekali gitu, enak. Tinggal kita kita masukkan Mendeley-nya, langsung pilih judul bukunya, langsung nanti jadi daftar pustaka gitu ya. Mudah sekarang lah. Nah, kira-kira itu kawan-kawan semua ya, tugas KTI seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Nina tadi ya, bahwa kita teman-teman semua diminta untuk mencari 3 jurnal internasional dengan ketentuan 3 tahun terakhir. Kemudian dari jurnal tersebut 1 jurnal utama yang menurut kalian yang sesuai dengan materi atau penguasaan materi yang kalian miliki itu dijadikan sebagai bahan untuk membuat summary ya, untuk membuat ringkasan. Jadi 1 jurnal untuk membuat ringkasan, yang lain mendukung saja. Ya. Kemudian ya ini ketentuannya summary-nya itu minimal 3 lembar ya. Kemudian kertasnya A4, marginnya sudah ditentukan. Kemudian kumpulan jurnal yang summary soft copy di LMS. Sudah ada wadahnya di LMS, tinggal Anda masukkan. Kemudian pengumpulannya terakhir tanggal 8 ya. Tanggal 8. Nanti saya tunggu sampai tanggal 8. Itu tugasnya. Halo? Anybody home? Siapa? Nyambung ya, masih nyimak ya? Siapa? Oke, siap. Nah, ini tugasnya kira-kira ada pertanyaan dari sini? Kemudian, ya. Yang di summary, yang 3 jurnal itu juga kan Pak? Sama plus 1 jurnal internasional. Enggak, yang di summary 1 jurnal aja. Oh, jadi yang untuk 3 jurnal itu hanya mencari aja Pak ya? Anda mencari 3 jurnal. Nah, 1 jurnal itu Anda summary yang menurut Anda mampu menguasai materi tersebut gitu. Jadi 1 jurnal ini summary, 2 jurnal sebagai jurnal pendukung saja. Siapa? Izin Pak, itu kan kita satu kelompok Pak. Itu apakah yang di summary itu sama jurnalnya atau beda-beda Pak? Ya, sebisa mungkin beda lah. Sebisa mungkin beda ya. Tapi gimana caranya supaya kalian tuh bisa beda gitu. Nah, itulah tantangan. Izin Pak. Mungkin gimana ya, silakan.
Izin Pak, untuk ini kan 3 jurnal, 1 jurnal utama dan 2 jurnal pendukung. Jika di 2 jurnal pendukung ini ada terdapat kesamaan, tidak apa-apa Pak. Tapi Nggak jurnal apa-apa. utamanya berbeda. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau Terima kasih, Pak. kalau jurnal dukungnya sama nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Izin Pak, Ya. waktu pengumpulannya apa nggak bisa ditambah lagi Pak? Karena tanggal 10 Maret ya Mas Imbu ya, kalian ini ujian kalau nggak salah. Ujian KTI. Jadi ada 2 hari untuk penguji untuk membaca ringkasannya, membaca summary sampean, summary kawan-kawan semua gitu. Jadi kalau dimundur lagi, nanti khawatirnya nggak bisa kebaca itu pengujinya. Oke Pak, mohon izin untuk 8 Maret itu Senin atau Selasa 9 Maret Pak deadline-nya? Senin. Senin ya? Saya lupa tadi. 8 Senin, Pak. Senin ya? Senin Mas Imbu ya? Betul, Pak, betul. Mas Imbu itu ujiannya hari Rabu kan ya? Tanggal 10 ya? Iya. Jadi ya bisa lah kawan-kawan ini kan canggih lah. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Oke. Nah, kemudian ketika kalian ujian nanti ini akan menjadi menjadi penilaiannya ya. Jadi ada 3 ya presentasi kalian kan kemarin sudah mendapatkan materi presentasi efektif ya. Nah, itu nanti akan dinilai oleh tim presentasi efektif itu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan materi. Jadi materi yang sampean resume itu, yang kalian resume itu kalian harus kuasai, ya. Kalian harus kuasai dari segi tata bahasanya, kemudian dari segi kaidah-kaidahnya tadi. Kemudian yang paling penting juga itu kontennya, isinya, ya. Isinya itu harus dipahami gitu ya. Itu nanti karena itu jadi bahan penilaian. Kemudian kemampuan penulisan, nah itu tadi kemampuan penulisan itu nanti jadi penilaian juga. Jadi nanti akan dinilai EYD-nya gitu ya. Jadi jangan sampai salah lah gitu ya. Ini jadi penilaian kita semua. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Nah ini kelompok yang sudah tadi dibicarakan sama ini ya Mbak Nina ya. Ini kelompoknya sudah tahu semua ya kelompoknya ya. Sudah tahu semua kelompoknya ya? Halo? Siap sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Oke.
Oke, kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Mas Imbu. Ada pertanyaan lagi sebelum diakhiri? Siap sudah Pak, terima kasih Pak. Mas Ibu? Ya. Kalau sudah ya. tidak ada, saya kembalikan ke moderatornya lagi itu ya. Iya, Oke, Mas Imbu gimana? Ada mau tambahan Mas Imbu? Mau disampaikan? Sesuatu yang mau disampaikan? Ya tepatnya sebetulnya sih infonya dari Bu Nina ya, saya nggak mengikuti perkembangannya, tapi informasinya ini tanggal 10 ya Pak ya. Oke, tanggal 10 ujiannya ya Pak? Ujian begitu. Bisa ini Pak, saya coba hasil rapatnya gimana, saya share. Ada Bapak-Bapak ini punya nggak Pak? Enggak, saya enggak juga. Oh iya. Oke. Ya nanti dipersiapkan aja kita ini contoh-contoh tentang resume presentasi atau itu ada di semua, ada di YouTube di angkatan sebelumnya. Bapak Ibu nanti bisa mempelajari kalau memang kalau kebetulan sama gitu ya, atau mau dari teknik-teknik presentasinya atau pengalamannya seperti apa. Jadi kalau soal ujian nanti ujiannya nanti dibagi 3 ya Pak ya, 3 kelompok. Jadi sejum seperti ini nanti dibagi 3 kelompok. Nah, mungkin dari saya itu aja Pak Denny. Mungkin ini presentasi hanya sampai jam ini aja Pak ya untuk ini. Nah selanjutnya mungkin ujian dilanjutkan sesi ujian pada minggu berikutnya. Baik Pak Denny, dari saya sekian. Oke Mas, makasih banyak. Oke kawan-kawan ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Tidak Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada saya tutup, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih Pak. Teman-teman semuanya. Foto dulu ya. Udah foto belum Mas? Silakan Pak Denny. Oke. Apa namanya, kalau mau meninggalkan Zoom ini saya sedikit mau ngobrol sama teman-teman semuanya. Oke, siap Mas Imbu, saya live ya. Yuk. Assalamualaikum. Teman-teman semuanya izin share screen. Ini adalah hasil rapat daripada, halo, suara saya bisa terdengar? Bisa Pak. Oke, hasil rapat bisa kebaca ya? Dengar Pak. Siap. Siap bisa Pak. Ya. Jadi ada 3 penguji dibagi 3 break room. Ada 15 orang peserta. Nah, ini waktu untuk setiap peserta adalah 10 setiap peserta itu 30 menit. Jadi presentasi 10 menit, 20 menit tanya jawab. Ingat tanya jawabnya lebih banyak ya, 20 menit. Kemudian yang unsur dinilai tadi sudah diberikan. Ya. Form penilaian nanti ada di ini. Kemudian ketentuan peserta. Peserta yang diuji jadi masuk satu persatu ke break room. Yang lain menunggu di waiting room. Ya. Kemudian kalau sudah selesai diinfokan ya ke peserta berikutnya. Jadi kalau kamu selesai masuk, kemudian kamu infokan ke peserta yang giliran berikutnya. Nanti diatur di waiting room. Siapa yang masuk duluan. Yang setelah kamu siapa nanti kasih tahu. Saya sudah, kamu masuk gitu. Gitu ya. Kemudian nanti semua jadi co-host, jadi bisa masuk sendiri. Kemudian bahan ujiannya ingat jurnal, PPT, dan resume. Ya, jurnal, PPT, dan resume. Jurnal itu kan ada 3. Kalau memilih satu topik, yang 2 yang lainnya ya sama topiknya. Jadi mendukung begitu. Nah, tapi yang diresum cuma 1. Yang diresum cuma 1, yang lainnya judulnya sama, tapi kan terkait itu tapi judulnya berbeda, internasional ya. Kalau bisa S2 atau S2, S1, S3 lah. Maksudnya sintanya. Kemudian kita akan deadline ujian KTI 10 Maret. Nah, sekarang tanggal berapa? Halo? Tanggal 4. Oke, berarti masih punya seminggu lagi ya.
Resumenya tanggal 8 ini harus bisa terkumpul. Oke, ini untuk gelombang 1 saya kira clear. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan teman-teman? Sudah? Cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Saya akhiri. Terima kasih. Sampai bertemu di sinkronus berikutnya. Selamat belajar mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya tutup Zoom ini. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.